Halo teman-teman, sore hari ini kita akan memasang perangkap lagi ya. Perangkap yang kita pasang sejenis bubu, yaitu bubu naga. Kalau di kampung kalian perangkap ini namanya apa ya teman-teman? Sebelum kita pasang, kita periksa dulu apakah ada yang robek, koyak, atau rusak ya teman-teman. Bubu ini panjangnya teman-teman sekitar 7 meter dan memiliki benang-benang tali yang kokoh. Target kita pada sore hari ini yaitu ikan dan kepiting ya teman-teman. Sore ini kita akan pasang dan kita akan periksa di saat pagi hari menjelang ya teman-teman. Saat ada yang rusak, kita jahit kembali ya teman-teman, agar kepiting, udang, atau apapun yang masuk itu tidak dapat keluar kembali ya. Saat kita sudah yakin bahwa perangkap kita sudah kokoh, maka selanjutnya kita pasang ya teman-teman. Kali ini kita akan pasang di samping rumah saja ya teman-teman. Saya memiliki dua bubu naga ya teman-teman, dan bubu pertama kita akan pasang di sekitar sini aja ya teman-teman, di depan tempat keluar masuknya air ke dalam tambak ya teman-teman. Dan untuk bubu naga yang kedua kita akan pasang di samping rumah ya teman-teman. Di sini targetnya kita akan mencari ikan, sementara yang pertama tadi targetnya kita akan mencari kepiting ya teman-teman. Saat memasang perangkap ini kita harus memperhatikan beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama, kita harus memperhatikan apakah perangkap kita benar-benar terbentang dengan baik di dalam air sehingga tidak kusut yang menyebabkan apa yang menjadi target kita tidak mudah keluar ya teman-teman. Yang kedua, kita harus memperhatikan bagian bawah ya perangkap ini ya teman-teman, apakah benar-benar rapat ke dalam tanah atau tidak ya teman-teman. Karena apabila tidak rapat ke tanah, maka target buruan kita akan lewat di bawahnya ya teman-teman. Selain itu, jangan juga lupa ya teman-teman, di bagian ujung perangkap ini kita ikat, karena buruan yang akan kita tangkap akan berkumpul di bagian ujung ya teman-teman. Sesudah kita pasang, selanjutnya kita beri umpan ya teman-teman. Umpan yang kita gunakan pada hari ini yaitu nasi basi ya teman-teman. Jadi dua perangkap ini kita akan beri masuk nasi ya teman-teman. Saat pemberian umpan diupayakan merata ya teman-teman, dari ujung ke ujung ya. Pemasangan perangkap bubu naga kedua ini ya teman-teman sudah mulai gelap atau sudah maghrib ya teman-teman. Sesudah kita beri umpan, selanjutnya kita biarkan seperti itu aja ya teman-teman, terpasang dengan sendirinya, dan biarkan target kita yang masuk dengan sendirinya ya teman-teman. Dan kita akan lanjut periksa di saat mentari sudah terbit ya teman-teman, atau di pagi hari. Baiklah, selanjutnya tahap pemeriksaan perangkap kita yang kita pasang pada sore hari kemarin ya teman-teman, dan saat ini sudah pagi ya teman-teman. Sebelum kita periksa perangkap kita siapkan dulu wadah untuk menampung ikan yang akan kita dapat ya teman-teman. Kita harus yakin bahwa kita akan dapat ikan ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya inilah dia pemeriksaan perangkap kita yang pertama kita pasang ya teman-teman, yang dimana sebelumnya tidak sempat saya video ya teman-teman. Baiklah kawan-kawan, inilah dia bubu naga yang pertama yang akan kita angkat. Mama pergi Jepang. Jangan apa-apa mama. Kalau itu Itu yang banyak ternyata. ternyata mama ayo sini. Baiklah teman-teman, inilah dia hasilnya di bagian satu sisi perangkap bubu naga yang pertama kita pasang ya teman-teman. Jadi kepiting ini akan berkumpul di dua sisi perangkap, yaitu di masing-masing sisi ujung ya teman-teman. Di perangkap pertama ini, dimana di sisi paling utamanya itu tuh ada beberapa ekor kepiting dan beberapa ekor ikan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan periksa di sisi bagian lainnya di perangkap pertama ini ya teman-teman, atau di bubu naga ini ya teman-teman. Beginilah cara mengangkatnya ya teman-teman. Kita tarik secara perlahan agar kepiting berkumpul di bawah, dan inilah dia hasilnya ya teman-teman. Lumayan ada kepiting dan ada pula ikan ya teman-teman.
Selanjutnya kita akan mengeluarkan hasil tangkapan kita ya teman-teman, dan diikat bagi kepiting ya teman-teman, dan ikannya akan kita simpan di ember untuk dikonsumsi dan dijadikan umpan kembali. Kalau untuk kepiting kita harus mengeluarkannya secara hati-hati atau satu persatu ya teman-teman, agar tidak terjadi perkelahian antar kepiting satu dan kepiting lainnya sehingga jepitnya patah dan memiliki harga yang murah ya teman-teman. Inilah dia teman-teman proses pengeluaran kepitingnya dan proses pengikatan kepitingnya. Jadi kepitingnya itu kita harus ikat satu persatu, baru keluarkan lagi kepiting selanjutnya ya teman-teman dari perangkap bubu kita atau perangkap bubu naga kita ini ya teman-teman. Dan ini dia hasil dari sisi lain perangkap pertama yang kita angkat ya teman-teman. Di situ juga banyak kepiting dan kita sama dengan halnya yang pertama, kita ikat juga ya teman-teman. Ini dia kepitingnya ya. Selanjutnya kepiting ini kita ikat dan kita akan periksa perangkap atau bubu naga kedua ya teman-teman. Baiklah, sekarang kita akan angkat perangkat kita yang kedua. Kita pakai di sini. Adakah ular? Kamu cair yang banyak dan ular. Ini dia hasilnya bos. Perangkap kedua ini kebanyakan ikan mujair. Mati. Baiklah, itulah tadi sisi pertama dari pengangkatan bubu naga kita atau perangkap kita yang kedua ini ya teman-teman. Dan inilah dia sisi kedua dari bubu kita yang kedua ini ya teman-teman. Coba kita lihat apakah hasilnya banyak atau bagaimana teman-teman. Dan di sini itu ada seekor ular yang masuk juga ya teman-teman, tapi ularnya udah mati atau dead karena mungkin tidak bisa bernapas saat dia sudah di dalam perangkap ya teman-teman. Karena ular ini juga memerlukan udara untuk bernapas, bukan air ya teman-teman. Selanjutnya ikannya kita akan turunkan ya teman-teman. Kita akan turunkan di wadah yang telah kita siapkan tadi ya teman-teman. Ini dia wadahnya ya teman-teman. Kita turunkan ke sini agar ikannya tetap segar dan masih hidup ya teman-teman. Wow, lumayan ya. Dan ini dia di sisi pertama tadi yang kita angkat tadi ya teman-teman. Kita akan ambil kepitingnya, lalu ikannya kita keluarkan dan taruh di sini juga ya teman-teman, di wadah yang kita siapkan ini ya. Ikannya ini ada sekitar puluhan ekor ya teman-teman. Ikan mujair ini sebenarnya adalah hama bagi kami petani tambak ya teman-teman, tapi ya bisa dikonsumsi juga, bisa dijadikan umpan juga dan lain-lain ya teman-teman. Kalau misalnya ada masukan bisa dijadikan produk apa kira-kira ikan mujair seperti ini ya teman-teman, yang kecil seperti ini, karena di wilayah saya belum ada produk ikan mujair ya teman-teman.
Dan ini dia kepiting yang kita dapatkan tadi sebanyak 15 ekor. Ya teman-teman, dan beberapa ekor itu kita tidak ambil karena masih kecil dan lembek, jadi kita turunkan kembali ke dalam tambak ya teman-teman. Dan kita tunggu besarnya dulu baru kita ambil ya teman-teman, sehingga memiliki nilai ekonomi atau harga jual yang lebih tinggi dari sebelumnya.